Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julita Sari, NIM 1700008021 dari Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Baik, di sini saya akan berbagi informasi mengenai PPE, tata tertib di laboratorium, dan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang PPE. Apa itu PPE? PPE adalah singkatan dari Personal Protective Equipment atau yang sering juga kita kenal dengan istilah APD atau alat pelindung diri. Jadi, APD adalah peralatan yang digunakan seseorang untuk melindungi diri dari potensi bahaya kecelakaan kerja. APD ini merupakan bagian terpenting dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Apa saja sih APD yang wajib kita gunakan ketika kita berada di dalam sebuah laboratorium? Yang pertama, ada jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari percikan zat ataupun larutan kimia yang berbahaya. Yang kedua, ada masker. Ketika kita sedang beraktivitas di dalam sebuah laboratorium, tidak menutup kemungkinan dari zat ataupun larutan kimia tersebut untuk mengeluarkan gas-gas berbahaya. Maka dari itu, masker berfungsi untuk melindungi hidung kita agar tidak terhirup gas-gas yang berbahaya tersebut. Yang kedua, ada sarung tangan atau glove. Sarung tangan di sini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari zat ataupun larutan kimia yang membuat kulit tangan kita menjadi gatal ataupun melepuh. Yang keempat, ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung di sini berfungsi untuk melindungi mata kita dari panas ataupun percikan zat kimia yang berbahaya. Kacamata di sini haruslah terbuat dari kacamata yang tahan terhadap panas dan bahan kimia. Yang kelima, ada pelindung muka atau face shield. Nah, pelindung muka di sini berfungsi untuk melindungi wajah kita ketika kita akan mengambil suatu peralatan yang dipanaskan di autoclave. Yang keenam, ada sepatu. Ketika kita sedang beraktivitas di dalam sebuah laboratorium, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan sandal, sebab sandal tidak bisa melindungi seluruh permukaan kaki kita ketika terkena tumpahan dari larutan kimia. Alangkah baiknya kita menggunakan sepatu yang dapat menutupi seluruh permukaan kaki kita ketika terjadi tumpahan ataupun ceceran dari larutan kimia. Lalu selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang tata tertib di dalam sebuah laboratorium. Apa saja sih tata tertib yang harus kita patuhi ketika berada di dalam sebuah laboratorium? Yang pertama, siswa tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan laboratorium tanpa seizin dari guru ataupun laboran. Yang kedua, siswa wajib mengenakan APD atau alat pelindung diri seperti jas laboratorium, masker, kacamata pelindung, sepatu, dan juga sarung tangan. Yang ketiga, siswa tidak boleh membawa makanan ataupun minuman ke dalam ruangan laboratorium, kecuali makanan ataupun minuman tersebut digunakan untuk bahan praktikum. Yang keempat, siswa tidak boleh membawa alat ataupun bahan praktikum keluar ruangan tanpa seizin dari guru. Yang kelima, dalam penggunaan alat ataupun bahan harus sesuai dengan arahan ataupun petunjuk dari guru ataupun laboran. Yang keenam, siswa dilarang berisik atau bermain-main ketika berada di dalam laboratorium. Yang ketujuh, jika siswa memecahkan ataupun merusak peralatan praktikum, segera melapor kepada guru ataupun laboran dan wajib mengganti peralatan tersebut. Yang kedelapan, jika terjadi kecelakaan kerja seperti terkena pecahan kaca, terbakar ataupun tertumpah larutan kimia yang mengandung zat kimia yang tinggi, segera melapor ke guru ataupun laboran. Yang kesembilan, jagalah kebersihan ketika melakukan kegiatan praktikum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kesepuluh, jika mendapati label bahan hilang atau rusak, segera melapor kepada guru atau laboran. Yang kesebelas, jika telah selesai melakukan kegiatan praktikum, alat bahan diletakkan kembali di tempat semula dalam kondisi lengkap dan bersih. Yang ke-12, sebelum ataupun sesudah melakukan kegiatan praktikum, cuci tangan dengan baik dan benar
agar tidak ada kuman ataupun bakteri yang tertempel pada telapak tangan kita. Yang ke-13, sebelum meninggalkan ruangan laboratorium, meja dan kursi harus dalam keadaan bersih dan tertata rapi. Nah, yang terakhir saya akan memberikan informasi tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar, yuk simak video berikut ini. Itu tadi tutorial cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun dan air mengalir. Semoga informasi yang saya sampaikan terkait PPE, tata tertib di laboratorium, dan cara mencuci tangan yang baik dan benar dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih juga sudah mau menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.